Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! Good day everyone, respected lecturer and their classmate. My name is Novira Egekinanti from Accounting 20A. Today, I'm very pleased to deliver my individual presentation on measure of dispersion in economic statistics. Before we go deeper, let me ask you a simple question. Imagine two companies have the same average profit of 100 million rupiah per month. Does that mean both companies have the same performance? Of course not. One company might have very stable profit, while the other has extremely fluctuating profit. That is why knowing only the average is not enough. We need measure of dispersion to understand how spread out the data is. In this presentation, I will explain the definition, formula with how to read them, advanced and disadvanced, detailed example, interpretation, and real application in accounting and economics. Let's begin! Ukuran penyebaran data atau measure of dispersion adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tersebar nilai-nilai dari rata-ratanya. Nilai penyebaran yang besar menandakan data sangat bervariasi atau heterogen, sedangkan nilai yang kecil menandakan data relatif homogen atau seragam. Ukuran ini sangat penting sebagai pelengkap ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, terutama di bidang akuntansi dan ekonomi. Yang pertama ada rank atau R. Rank adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Rumusnya, R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Kelebihan, sangat sederhana dan mudah dihitung. Kekurangannya, hanya menggunakan dua nilai ekstrim, tidak memperhatikan data di tengah dan sensitif terhadap Euler. Contoh, data nilai ujian adalah 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, dan 35. X maksimumnya adalah 35 dan X minimumnya adalah 12. Jadi, R sama dengan 35 dikurangi 12 sama dengan 23. Interpretasi, nilai ujian siswa tersebar sejauh 23 poin. Yang kedua, mean deviation atau MD atau rata-rata defisiasi. Mean deviation adalah rata-rata dari defisiasi mutlak setiap data terhadap mean. Rumus untuk data tunggal, MD sama dengan sigma kali nilai absolut X dikurangi X bar dibagi N. Dan untuk data kelompok, MD sama dengan sigma F kali nilai absolut X dikurangi X bar dibagi sigma F. Contoh untuk data tunggal. Diketahui data 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, dan 35. Maka min-nya adalah 22,78. Jumlah defisiasi mutlak adalah 53,78. MD sama dengan 53,78 dibagi 9 sama dengan 5,98. Artinya, rata-rata data menyimpang sekitar 5,98 poin dari min. Yang ketiga, standard deviation atau S atau defisiasi standar. Standard deviation adalah ukuran penyebaran yang paling umum digunakan, yaitu mengukur seberapa jauh data tersebar dari min dengan memberi bobot lebih besar pada penyimpangan yang jauh. Rumus untuk data tunggal, S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Ada juga rumus alternatif, yaitu S sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N dikurangi X
bar kuadrat. Rumus data kelompok. S sama dengan akar dari sigma F kali X dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma F. Contoh, disajikan data 5, 7, 8, 10, 12, dan 15. Minnya adalah 9,5. S sama dengan akar dari 65,5 dibagi 6 sama dengan 3,30. Contoh dalam akuntansi. Min pengeluaran adalah 34,5 juta. S sama dengan 12,11 juta. Ini menunjukkan fluktuasi pengeluaran yang cukup tinggi. Yang keempat, coefficient of variation atau CV. Pengertian, ukuran penyebaran relatif dalam bentuk persentase sangat berguna untuk membandingkan data dengan min berbeda. Rumusnya, CV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Contoh perbandingan, kelompok A atau min sama dengan 60, S sama dengan 6. CV sama dengan 6 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 10%. Kelompok B, min sama dengan 80, S sama dengan 16. CV-nya maka 20%. Kesimpulan, kelompok A lebih homogen daripada kelompok B. Contoh akuntansi, min sama dengan 44,5 juta, S sama dengan 12,11 juta. CV sama dengan 12,11 dibagi 44,5 dikali 100% sama dengan 27,2%. Kali ini kita akan mempelajari cara menghitung rata-rata dan mean deviation dari data kelompok. Kita diberikan distribusi nilai tes matematika dari 15 siswa. Data dikelompokkan dalam interval nilai beserta frekuensinya. Pertama, kita hitung nilai rata-rata atau min-nya. Rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Total sigma Fx sama dengan 315 dan jumlah frekuensinya adalah 15. Maka rata-rata atau X bar sama dengan 315 dibagi 15 sama dengan 21. Selanjutnya kita hitung mean deviation atau rata-rata defisiasi. Rumusnya, MD sama dengan sigma F absolut X dikurang X bar per sigma F. Kita hitung selisih mutlak antara nilai tengah kelas atau X dengan min 21, kemudian dikalikan dengan frekuensi dan dijumlahkan. Hasil dari sigma F absolut X dikurang X bar sama dengan 68. Maka MD sama dengan 68 dibagi 15 sama dengan 4,53. Lalu contoh yang ini adalah untuk standar defisiasi dari data kelompok. Yang pertama, kita tentukan nilai tengah setiap kelas. Kemudian, kalikan dengan frekuensinya untuk mendapatkan sigma Fx. Total sigma Fx adalah 517,5 dan N sama dengan 15. Maka X barnya adalah 517,5 dibagi 15. Hasilnya 34,5. Untuk standar defisiasi, kita menggunakan rumus S sama dengan akar kuadrat dari sigma Fx absolut dikurang X bar kuadrat per sigma F. Kita hitung kuadrat selisih antara nilai tengah dengan min. Kalikan dengan frekuensi, lalu jumlahkan. Hasil dari sigma F absolut X dikurang X bar kuadrat adalah 2200. Maka variance-nya adalah 2200 dibagi 15. Hasilnya adalah 146,67. Standar defisiasi sama dengan akar 146,67. Hasilnya 12,11. Lalu ada koefisien variasi. Pertama, kita hitung nilai rata-rata. Kita kalikan nilai tengah kelas dengan frekuensinya. 24,5 dikali 2 sama dengan 49, 34,5 dikali 3 sama dengan 103,5, dan seterusnya. Total sigma Fx adalah 667,5. Maka X barnya adalah 667,5 dibagi 15. Hasilnya 44,5. Setelah mendapatkan min, kita bisa menghitung standar defisiasi terlebih dahulu, kemudian koefisien variasi menggunakan rumus CV sama dengan X per X bar dikali 100%.
Koefisien variansi ini berguna untuk membandingkan tingkat keragaman data meskipun rata-ratanya berbeda. In conclusion, measures of dispersion are very important in statistics and business. Rank is the simple but weakest. Mean deviation is easy to understand. Standard deviation is the most commonly used, and coefficient of variation is the best for comparing different groups. A large dispersion value means the data is more varied and rich, while a smaller value means the data is more consistent. These tools help accountants and economics make better decisions in analysis and risk management. Thank you very much for your attention. I hope this presentation has helped you understand the concept of measure of dispersion. I'm happy to answer any question. Thank you and have a great day. Goodbye.